Yang sesat memang harus dikatakan sesat. Cak Ayu, merah katakan merah, hitam katakan hitam. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Itu kan pemahamanmu yang bilang kami sesat. Nah sekarang kalau pemahaman saya itu salah, bantah. Mari kita diskusi ilmiah. Suara boleh keras, kita boleh tegas, tapi tetap dalam ranah bingkai persaudaraan sebagai anak bangsa. Udahlah, ampun aku sama kamu kalau berdebat seperti ini, karena semua yang kau katakan putar balikan. Lagi-lagi saya disuruh mutar balik. Mutar balik. Makanya nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Gini Pak Bang Juma. Iya, gimana? Semakin Anda menyampaikan seperti itu, kami nggak makin suka, makin apa? Nggak gesor sama pembicaraanmu itu. Enggak masalah, saudaraku. Karena apakah Anda tahu ketika kemudian Nabi Isa datang, Yesus datang, apakah iblis senang? Tidak. Iblis pun tak senang. Orang-orang Yahudi yang benci kepadanya pun tak senang. Ketika Tuhan menciptakan Adam alaihissalam, apakah iblis senang? Enggak. Ketika Adam menyuarakan kebenaran, apakah iblis senang? Enggak. Begitu juga yang ada sekarang. Ketika kami umat Islam menyampaikan kebenaran, apakah iblis senang? Tidak senang. Saya menggaungkan Yesus orang suci. Yesus adalah manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan dia yang dibunuh, bukan dia yang ditampar, bukan dia yang disalib, bukan dia yang ditombak, bukan dia yang ditonjok, bukan dia yang ditampar, bukan dia yang ditelanjangin, bukan dia yang diludahin. Salahkah saya membela iman saya, membela Yesus? Apakah Anda ingin mengatakan kamu salah? Yesus itu yang diludahin, Yesus yang ditampar, Yesus yang ditonjok, bahkan Yesus yang dibunuh. Silakan dengan iman Anda yang menghina kepada Yesus. Tetapi saya tidak. Saya tidak menghinanya. Saya mendudukkan sebagai manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang dipitnah oleh Bani Israel sebagai anak haram, anak zina. Tetapi saya mengatakan tidak. Nabi Isa adalah manusia yang suci. Yesus adalah manusia yang suci, terkemuka di dunia dan kelak akan datang menjadi hakim bagi manusia. Cuman kalian aja yang mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Kalian kan? Kami tidak. Yesus manusia suci. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Mengajak Bani Israel untuk kembali mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi kalian tidak. Kalian justru mau Yesus yang mati untuk dosa-dosa kalian. Sebenarnya kalian ini siapa sebenarnya? Kami siapa? Iya. Kami semua pengikut Kristus. Bagus. Saya iakan. Yes, betul. Kristen adalah pengikut Kristus. Betul itu. Tapi Kristus yang kalian ikuti adalah Kristus yang diterangkan oleh Yesus kami di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan saja. Pilihan juga. Kalian memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana dulu? Kalau Kristus yang kami pahami, dia adalah nabi dan rasul hanya untuk Bani Israel, mengajarkan dirinya dan kepada pengikutnya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan Tuhan yang turun menjadi manusia. Itu ajaran Kristus palsu itu. Tapi silakan dengan iman Anda, la ikraha fiddin. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang saya tahu. Kebetulan saya adalah aktivis, pecinta Bible, pecinta Al-Quran yang mengkaji dan menelaah, meneliti, mentadaburi siang dan malam Al-Quran dan Bible. Itulah Bang Suma. Kalau ada yang saya sampaikan bertolak belakang dengan iman Anda, mungkin Anda harus ngaca, barangkali Anda jauh dari Bible. Karena Bible menerangkan bahwa Yesus itu endingnya dalam kajiannya, dalam posisinya sebagai guru kepada Bani Israel, hanya utusan Tuhan yang diberi mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan dari Tuhan yang mengutusnya, bukan Tuhan. Iyalah, kau simpulkanlah, itu kau simpul, tapi kesimpulanmu salah semua. Ya udah, silakan aja bantah terus. Bagaimana? Iya, memang kami bantah karena kau nggak percaya sama Yesus. Saya percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 36. Percaya nggak engkau Yesus itu juru selamat? Yes, juru selamat. Yesus itu juru selamat. Juru selamat dalam bahasa
Ibrani shalom, dalam bahasa Arab salam, akar kata dari Islam. Yesus juru selamat sama dengan Yesus juru Islam. Yesus bukan juru Kristen. Catat itu. Jadi saya maksudmu, beriman. Yesus itu Tuhannya Islam, itu maksudmu? Yesus bukan Tuhan. Yesus sebagai juru selamat hanya jalan menuju kepada Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Harus melalui Yesus. Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Makanya saya beriman kepada Yesus. Saya tidak beriman kepada Kristus yang datang, yang keluar dari kubur itu. Karena yang keluar dari kubur itu bukan anak manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria adalah anak manusia. Dua oknum yang berbeda dengan nama yang sama. Yesus Kristus yang manusia dan Yesus Kristus yang bukan manusia. Tanya Paulus sebagai nabinya Kristen, wahai Paulus, Yesus yang datang kepadamu manusia atau bukan? Pasti dia akan mengatakan, Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Ternyata Yesus kita memang berbeda. Yesusku adalah anak manusia, Yesusmu bukan anak manusia. Sama dengan Yesus itu dua tetapi satu nama. Itu jelas itu. Enggak hanya satunya Yesus, bro. Dua, yang kami kawan. sembah. Dua Hanya bahkan satu, banyak. Bro. Enggak usah Banyak. tambah-tambahi, bro. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Maksudnya di situ akan Maksudnya muncul apa? nanti orang-orang Apa? yang mengaku Yesus. Itu Ya. maksudnya itu. Mengaku Betul. begini, mengaku Dan begini. berkata, akulah Kristus. Bukan berarti Yesus Kristus juru selamat yang kami sembah. Oh, tidak begitu. Sekarang itu, Pak. Makanya gue bilang begini. begini, Saudara. kamu banyak tahu firman Tuhan, tapi semua kau balikan. Oke. Itu yang Yesus maksudku dari ketika tadi. meminta sedikit. Yesus ketika meminta kepada orang-orang di Bukit Zaitun agar waspada kepada penyesat, Yesus berbicara kepada Yahudi atau berbicara kepada Kristen? Nah, ayo, kalian aja yang kegeeran, kalian aja yang kepedean, seakan-akan Yesus berbicara kepada kalian. Nehi merica ketum berjahe. Yesus berbicara kepada Bani Israel, waspadalah kepada Kristen yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka semuanya akan membuat kejahatan. Itu maksudnya. Yesus ketika duduk di Bukit Zaitun, ketika duduk bersama muridnya di Galilea, ketika dia berkunjung ke Yudea, Yesus bersama dengan orang-orang bersunat yang tidak makan babi, yang melakukan sabat dan menyembahnya kepada Elohim Rabbus Samawati wal Ar. Bukan seperti Aliteng. Aliteng itu kelompok Roma Yunani. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Itu dalil. Paulus berkata dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Paulus? Oke lah, bro. Oke, bro. Oke. Baik. Di situ jam berapa ini, bro? Di tempat saya baru 23 lewat 40 menit. Saya di Sulawesi. Beda 3 jam. Ya. Oh, Setengah jam. Di mana itu dalilnya? Juma, di mana itu dalilnya aku diutus terhadap kepada orang-orang yang tidak bersunat? Coba tunjukkan kalau ada lompat. Galatia 1 Ya, nomor sebentar, 11, Galatia 2 nomor 8. Jangan ragu kalau dalil sama saya, saudara. Silakan. Enggak, aku mau pamit dulu kan? Iya, silakan. Pamit dulu Bang. aku, bro. Masukku satu bahasa, satu kalimat untuk Bang Juma. Tolonglah Iya. dulu jangan banyak menghina pendeta-pendeta atau memutarkan balik apa firman Tuhan kami. Itu aja pesanku ya, bro. Oke. Tuhan Yesus Terima memberkatimu, kasih. bro. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhannya Pak Yesus Joel. memberkatimu. Terima Yesus. kasih Pak Joel, Tuhannya Yesus memberkatimu. Ya,
Oke, sedikit mengulas ya teman-teman tadi mengenai persepuluhan itu bisa dilihat di bilangan 1821. 18, iya. Ya, terima kasih Bang Juma ilmunya. Ya, Sama-sama. berikut tamu berikutnya ada Halmahera ya. Oke, silakan Bang Halmahera dengan sopan dan santun ya Bang. Oke. Baca Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15, 16. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Saya bilang tunjukkan kalau ada lompat saya dari Monas. Galatia 1 nomor 15. Jangan terlalu lebay lompat dari Monas, lompat dari toilet aja. Masalahnya nanti saya cuma satu. Bagaimana kamu mau lompat dari Monas kalau begitu? Bentar ya. Berapa tadi Galatia berapa? Galatia 2 nomor 18. Oke, bentar ya. Iya. Galatia 2 nomor 8, sorry. Akulah Yesus yang kau aniaya. Macet kayaknya Bang Juma. Soalnya saya cek datanya benar. Galatia 2 nomor 18 tadi ya, Galatia 2 Nomor 18 tadi ya. 8, Nomor 8, nomor 8. Oh, nomor 8, betul. Iya. Kalau di Galatia 1 nomor 15 itu untuk non-Yahudi dia. Galatia 2 ayat 8 gitu. Iya. Oke. Ketemu Cak Kangkung. Iya. Tadi terjun dari Monas. Jangan ke Monas, jangan. Mumpung Masnya belum diganti nih, ya. Nanti Masnya diganti sama gua nih kalau loncat. Mana. Bisa aja dia bilang mau lompat dari Monas, padahal Monasnya lagi tutup. Ntar alasannya lagi tutup, kayak jadi loncat. Naik aja di atas beca, lari 100 becaknya, habis itu kau loncat dari beca. Di mana Jangan di sini dari- Paulus? Galatia 2. Di mana di sini Paulus? Enggak ada Paulus di sini. Lah itu suratnya siapa itu? Suratnya siapa itu, Bang? Coba Anda baca data sebelumnya tuh. Alamak, susah juga ini. Kalau pintar silat lidah ini kayak ini. Bentar. Galatia Iya. 2. Nomor 8. Galatia itu tulisannya Paulus. Itu bukan firman Tuhan, tapi suratnya Paulus, pendiri agama Kristen. Pengajar itu Paulus, itu pengajar itu. Iya, nabi, dia nabi palsu. Bukan nabi, rasul, muridnya itu. Iya, kalau rasul berarti nabi. Kalau rasul berarti nabi. Bukan. Nah, kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia dapat 13 bukunya? Dari mana? Dengar Bung. Kalau dalam Alkitab itu kalau rasul, kalau nabi. Jadi kalau Beda. semua nabi, nama-nama nabi tertulis. Kalau di Alkitab, Anda kecuali mengambil nabi palsu. kalau Anda nabi mengambil palsu tidak istilah tertulis dalam Alkitab. rasul itu kan dari Al-Qur'an. Rasul itu level kedua setelah nabi. Nabi dulu baru jadi rasul. Kalau dalam kekristenan, Bro, rasul. Kenapa kamu pakai istilah rasul kalau kamu tidak mau kalau tidak kembali kepada makna yang sesungguhnya? Harus sesuai dengan dasarnya Dengar dong. dulu. Rasul itu murid-murid Yesus, bukan nabi. Tidak ada rasul murid Yesus, nggak ada. Itu karangan kalian. Loh, kok jadi rasul? Rasul itu bahasa apa rupanya? Rasul itu bahasa apa? Iya, makanya murid Yesus itu. Ya murid. Bukan rasul kalau murid. Iya, di dalam kekristenan murid Yesus itu rasul. Iya, kalian salah karena telah ditipu oleh lai. Rasul kok dipakai. Dalam original teksnya apa? Apa salahnya? Salah karena kamu menggunakan pada tempat yang tidak benar. Tempatnya Bodoh benar. orang ini.
Terserah pula kau bilang. Tidak bisa, kawan. Tidak bisa. Harus kau kembalikan kepada makna dari mana asal kata tersebut. Enggak, kembali ke yang tadi Bang. Kembali ke Mau yang disuruh tadi. loncat ke Monas. Galatia 2 Kabur nomor dia, 8. takut loncat. Kembali ke situ Takut Bang. loncat Bang, dia. tolong dibaca ayatnya. Nanti saya antarkan Bang ke Monas Bang. Saya antar ke Monas. Baca ayatnya Iya, Bang. siap. Kita kawal. Galatia. Bang, baca dulu sama Bang Halmaira. Baca dulu. Paulus Saya yang itu akan bukan nganter nabi. Abang. Saya akan nganter Abang ke Monas ntar. Ayo Bang, baca. Paulus bukan nabi katanya. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Alamat Kisah Para Rasul berapa? 13 nomor 1. Jangan ke Alamat situ dulu Bang. Bang cuma jangan ke situ dulu. Satu-satu dulu. Saya mau siap antar ente ke Monas. Galatia. Persiapan kita mau ke Monas dulu, Kita Iya, ke Monas sama dulu. Bang Andi. Bang, kita antar Bang ya. Kita antar ya. Siap. Berdua ya. Kisah Para Rasul berapa? Ayo. Halmaira, Galatia 2 nomor 8. Galatia 2 nomor 8 dibaca dulu. Nabi bentar masalah nabi ini penting. Ini Kisah Para Rasul berapa? Gagahnya mau lompat dari Monas. Kisah Para Rasul berapa? 13 nomor 1. Habis itu 13 nomor loncat di 1. Monas. Oke. Fotonya yang disuruh lompat, fotonya itu. Fotonya kan onyet itu. Kisah Para Rasul. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa Antioquia. Antioquia. Bukan di Yogyakarta, di Turki. Antioquia. Antibiotik. Antioquia. Lalu ada beberapa nabi dan pengajar. Ada beberapa nabi dan pengajar. Dan Nabi itu pengajar atau bukan? bukan. Pengajar itu murid-murid Yesus. Hai. Jadi Saulus itu murid Yesus, sudah jadi murid dia di situ. Makanya ini dibilang kisah para rasul. Kisah para Enggak, para yang saya nabi. tanya, ketika di Antioquia, Saulus itu sudah murid. Kenapa? Meow. Sudah. Oh, jadi sebelum dia menjadi Paulus, dia sudah jadi murid memang. Di saat Saulus itu dia sudah Sudah dong murid. di situ kan dia kan di situ pengajar ya. Oh. Tapi kenapa disebut Saulus di situ? Ya kan sama aja. Oh, sama, berarti sama aja dengan Nabi kan? Pengajar Nabi sama aja kan? Bukan, beda. Kok beda? Kok beda? Kalau pengajar itu murid-murid Yesus yang memberitakan Injil. Alamak. Kalau Di nabi situ. itu, kalau nabi itu yang memberitakan Taurat. Oh, di situ. Jadi Barnabas di situ nabi atau bukan? Barnabas, bukan. Oh, bukan nabi dia. Bukan. Jadi yang nabi siapa? Simeon. Simeon. Di mana dalilnya Simeon nabi? Nggak, ini penasaran di Monas ini Bang. Penasaran Monas ini bener. Masalahnya Antar gua Bang Andi. Itu penontonnya pada penasaran. Monas coba dibuka dulu Bang. dengar dulu, Iya, dengar masalahnya Monas. Buka dulu Bang, Galatia Bang. bentar. Masalahnya kan di sini tertulis. Iya, ada buka. beberapa Buka. nabi. Open Iya, cam lagi, open cam lagi Bang. sudahlah. Saulus bukan nabi, anggap saja, Bentar ikuti dulu, aja. bentar Nah, dulu. sekarang Monas bagaimana nih, Ya, Monas? bentar dulu. Tunggu Saya dong. luruskan. Udah. Masalahnya kan di sini tertulis. Masih takut mati dia, Bang. Bentar. Masih takut dia mati. Bentar. Di sini Terlalu kan besar tertulis- mulut. Loncat sini di kan Monas. tertulis, ada beberapa nabi dan pengajar. Itu kan sudah berbeda yang punya. Iya, nabi dan pengajar. Paulus itu pengajar. Loh, Dia kenapa? juga sekarang dia menerima Injil kan? Dia kan Kalau menerima semua- wahyu. Dengar dulu dong, dengar Berarti dulu dia dong. nabi dong. Dengar dulu dong. Aduh, yang menerima wahyu itu nabi termasuk Yesus. Oh, berarti Musa, Yesus nabi. Daud, iya jelas. Oke, jadi Paulus ini menerima wahyu atau tidak? Tidak. Jadi 13 bukunya ini karangan semua. Dia memberitakan Injil. Iya, yang Itu saya yang tanya 13 bukunya ini karangan semua atau wahyu? bukan itu cerita dari Yesus. Gitu. Yang ditulis dari dia. Hai, udahlah, kembali ke Galatia 2 nomor 8 tadi, silakan. Ah! Hah? Kabur Bang.
Kabur dia. Udah malu lompat dia. kayaknya dia. Udah lompat Itu lompat dia. dia. Nggak ada yang kick ya, nggak ada yang kick. Udah lompat dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabur. Bentar itu. Ngeri kali lompat dari Monas. Padahal kami ingin membantu ya, membantu ayat yang tertulis di dalam Bible mereka. Itu dikatakan di dalam Filipi 1 ya, Filipi 1 kalau tidak salah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayo saya antar. Nah, datang lagi. Ayo saya antar. Bukankah mati itu adalah keberuntungan? Tetapi berapa banyak pastor pendeta mereka terkena kanker, tapi mereka sibuk untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bukankah keuntungan? Ternyata hoak ayat itu. Ayo saya bantu ente. Saya bantu ente lompat di Monas. Mana naik lagi? Naikin lagi dong. Moderator naikin lagi. Mohon maaf Sudah ya. mati kok dinaikkan. Gimana ceritanya orang ini? Tapi mohon maaf kalau Monas Loncat dari malam Monas ini, mati lah, disuruh naik lagi. Monas malam ini tertutup, tapi bisalah kita mungkin minta teman ya buat buka karena ini emergensi toh. Ya juga sih. Monas. PS. Ini kok langsung tenggelam ini, jangan-jangan nunggu report ini. Selamat malam Kinyong. Selamat malam Kinyong. Loncat Monas nih ya. Selamat malam. Wah. Ini gara-gara yang tadi jadi pada ngeri nih lompat semua jangan-jangan. Selamat malam Dirman J. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Silakan. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Dari mana Pak? Dari mana Pak Dirman? Alhamdulillah. Dari Muslim atau dari Kristen Pak? Muslim dong, Islam. Alhamdulillah kalau Muslim. Baik, ada yang mau disampaikan atau tidak Pak? Kami sedang diskusi di sini Pak. Iya. Saya tadi mendengar Bang Suma luar biasa ilmunya. Ah ini Monas ada lagi nih. Kita sambung lagi. Bentar kita sambung lagi ya. Monas Galatia lagi. 2 nomor 8. Silakan Pak Halmahera. Bentar. Masih Masalahnya hidup si Jun ini pernah gonta-ganti ayat ini. Bentar. Masih hidup dia. Kau mau jujur nggak kalau kau sering kau ganti-ganti ayat? Juma, kau mau jujur nggak kalau kau sering gonta-ganti ayat? Emang saya lari. Nabi Kabul. Hah? Kamu pikir saya lari? Setan Buaira. Mau saya buktikan nggak? Astagfirullah. Jangan kejang-kejang Bang Sakman. Ayo Kau pernah Galatia kau 2 nomor pernah 8 coba. Kau pernah bilang di Alkitab itu tertulis bunuhlah orang-orang yang tidak bersunat. Masih ingat nggak sama ngomong? Sebentar Pak. Wah, Sebentar itu kita. sudah Bentar dulu. Itu Situ dulu, Pak. potongan PT-nya itu yang sudah dipotong. Galatia 2 nomor 8 Pak. Berdusta Juma, kamu nggak usah Pak. berdusta. Galatia 2 Terserah nomor lah. 8. Kamu pikirinlah masa depanmu, jangan terlalu kalau berbuat dosa itu yang secukupnya aja, jangan terlalu. Yang tadi mau loncat ke Monas kalau ada dalilnya mana? Kok kamu lagi berhenti di situ? Kamu harus pikirin juga masa Kamu depanmu, aja jangan keciduk terlalu- malam ini berdusta. Kau bilang kau mau loncat di Monas kalau ada dalilnya. Kamu yang mutar balik. Oke, kita jelaskan ya. Bentar. Saya minta lagi HP teman saya bentar. Tadi udah diminta sama teman saya pinjam lagi. Bentar ya. Silakan. Baca dulu dong Monas 2 nomor 7. Iya, saya mau pinjam HP teman Galatia. saya. Tadi kan saya pinjam HP teman saya, ya kan? Tapi handphonenya udah minta, makanya saya minta lagi balik. Bentar dulu. Kalau baca Alkitab itu bukan seperti Quran, di atas udah ngomongin Maryam, di bawah ngomongin Adam. Seperti itu. Iya, karena bukumu itu buku cerita yang disusun alias karangan. Yang disusun, Kitab ini ditulis secara terperinci, itu bukan karangan. setiap tahun diedit, diperbaiki, dikoreksi. Wah, mau muntah. Itu apa dalam kurung? Nanti diedit lagi, malah kabur Dia terjun lagi dia. 2 kali berarti.
Baca dulu Wak, Monas 2 nomor 7. Orangnya nggak ada, gimana Bang Andin ya? Orangnya nggak ada. Oke, saya bantu ya, baca Galatia 2 nomor 8 di TB. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku, menurut Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Lompat ke Monas ya, lompat dari Monas. Iya, dengan sombongnya, kalau ada dalilnya aku loncat ke Monas. Dasar pengikut Kristus. Tipu-tipu aja lo. Duh, ini penghujat ini, Sakman. Sakman. Biarin aja, gak apa-apa. Sakman. Selamat malam Pak Sakman. Report. Direpotin akun Dewa lo. Ya, Pak Sakman jangan dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo teman-teman di follow akun saya yang Bang Suma 18, 3.000 teman di sini di follow dong. Ya. Biar akun saya Tolong bisa dipakai teman-teman di follow. Ya. Ya. Tolong di follow teman-teman. Kalau nanti ada oten yang mau naik, udah cukup turunkan aja Dinda. Buka masker lo, Zuma. Kenapa kau mau cium Biar lo gigiku? sumbing. Ya, kau mau cium gigiku mau? Dasar. Di follow ya, karena tadi kami yang meminta ke Bang Juma agar supaya akunnya 2 dinaikkan, biar yang baru di follow. Itu yang dibuat bicara itu yang baru di follow dua-duanya. Juga yang kami juga Dewa, Bang Rizal, Bang Handi juga, Ustadz Arif baru juga akunnya. Di follow. Masya Allah, ini ada juga yang kasih THR Ya, kita. tolong di follow. Gift. Terima kasih, jazakallah khair. Bang Juma 18 kalau capek boleh pindah ke 01 Bang. Jadi kami malam ini mengumpulkan tendangan hari raya untuk mengantar saudara kita ke Monas. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini yang kasih gift ini niatkan infak ya untuk amal jariah kan gitu ya, ilmu yang bermanfaat. Anda mendukung ilmu yang bermanfaat, amal jariah sehingga tidak terputus kemudian amalnya. Lagian ini bulan suci Ramadan kan gitu. Masya Allah. Masih dulu. Cuma interaktif dulu ke netizen bentar, 1 menit, biar netizen juga nggak ngantuk. Teman-teman, kalau malam ini nanti kita anterin dia ke Monas, kalian ingin berbagi apa? A. Pinjamin mobil. B. Tali. Karangan bunga. C. Karangan bunga. D. Tandu. Semuanya benar. Ya silakan diketik aja di bawah. Lanjut. Ya. Diketik teman-teman jawabannya sambil tap-tap layar. Ya, kita dukung terus Komal Ustadz Tahta ini supaya tidak kena tombak ya. Ini ada tamu lagi ya, turun dia. Ya. Ada menyumbang tandu. Bang, boleh nggak minta sedikit ini Bang? Ini kan di tempat Dewa kan ada satu masjid Bang. Masjidnya itu apa sih keadaannya kurang baik-baik saja. Maksudnya itu kotor gitu Bang. Kalau ada Ikhwan Pilah yang mau ngebelikin vakum cleaner ya, vakum cleaner tidak berupa uang. Ingat ya, Dewa tidak mau berupa uang. Vakum cleaner yang harga 200.000, 300.000 mungkin mau menyumbangkan, silahkan kirimkan ke Dewa. DM Emang Dewa. ada vakum cleaner harga segitu? Ada Bang, ada. Oh ada. Yang kecil. Vakum cleaner khusus buat debu aja Bang. Vakum cleaner mini ada kok itu. Iya yang kecil. Tapi itu bukan nubuatan loh ya, ular makan debu, bukan loh. Ini sih kalau ada ya, kalau ada, insya Allah itu akan menjadi amal jariah ya. Dewa cuma membutuhkan itu aja. Tapi kalau mau ditambah, oh Mas Dewa, saya pengen dong ngasih AC, nah itu pasti Dewa taruh di rumah Dewa itu AC-nya ya. Jadi vakum aja itu. Pintar. Nggak sia-sia gue ngajarin lu.
Yang penting vakumnya amanah ya Bang. Bang Rizal kalau naikin oten, kalau ngomong sambil akunnya Bang Juma ya, setiap ngomong dipromosikan ya, disuruh di follow gitu. Siap. Izin Ustadz, itu moderatornya belum di checklist semua, jadi belum bisa naikin ini permintaan Ustadz. Tadi udah pasrah ke sampean gimana? Saya udah lihat itu. Siap. Selamat malam Pak Yogi. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, itu akun sahabat Bang Juma official itu siapa tuh Bang? Kalau lagi aktif nggak sekarang? Lagi live nggak? Sering kali dia live minta koin gitu. Oh, itu bukan kita, itu bukan kami itu. Oh, bukan. Islam apa Oten itu? Oten. Oh. Gila, sorry ya Bang. Iya. Kayak itu aja. Makasih Bang. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Bang Rizal, periksa Bang Rizal. Siap. Ya, sekedar informasi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan 3.000 orang. Memang kelakuan dari tetangga sebelah seperti itu ya, menyamar-nyamar sebagai sahabat Bang Juma. Tapi untuk lebih pastinya apakah itu Bang Juma atau tidak, teman-teman bisa dicek di YouTube official dari Zulkifli M. Abbas ya teman-teman ya. Jika sedang online, posisinya di mana akan kelihatan di roomnya Ustadz Tahta seperti itu teman-teman. Betul. Seperti nah itu, teman-teman. Itu solusinya. Betul. Terus saya baru kepikiran. Jadi kalau ada akun Bang Suma yang sedang live, itu sudah pasti live juga di YouTube tuh. Dapat dipastikan live di YouTube. Kecuali Bang Suma kadang di luar, misalnya di tempat makan atau lagi di atas kendaraan. Tapi di situ Bang Suma pasti buka kamera. Jadi teman-teman tahu, oh ini Bang Suma. Nah, untuk memastikan ketika tidak buka kamera itu adalah Bang Suma, cek di Zulkifli M. Abbas Official. Kalau di channel Zulkifli M. Abbas itu tidak live YouTube-nya, berarti itu bukan Bang Suma. Itu ya teman-teman. Terima kasih Saudara Rizal sudah memberikan solusi agar teman-teman kita nggak salah akun. Siap Bang Juma. Ya, ini sekarang mumpung akunnya ada 2 di atas, ini kesempatan follow cepat. Bang, Dewa ucapkan terima kasih ya kepada Iwan Pila. Tadi ini sudah ada yang mau menyumbang. Rosalina ya? Carolina, sudah ada yang menyumbang. Sudah ada yang menyumbang Bang ke tadi mengenai soal vacuum cleaner. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Insya Allah nanti kita sebutkan namanya. Ya. Bisa menyebutkan namanya. Sudah ada ya. Soalnya yang dibutuhkan cuma 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vacuum untuk rambut enggak? Oh, persis banget rambut Dewa dengan wajah itu. Rambutnya Dewa itu nggak butuh sisir, dia butuhnya vacuum cleaner. Cangkul. Vacuum cleaner. Sekali sisir, tempel semua sisirnya itu sekali sisir. Selamat malam PSH 788. Selamat malam. Selamat malam. Silakan. Ya Bapak, ada yang mau ditanyakan atau mau berdiskusi Bapak dengan narasumber di Komal ini? Aku mau dengar biar pencerahan dulu Bang Juma ini ya, biar enak dulu di akhir puasa ini. Mau dengar banyak orang Bang Juma. Sudah tadi Bang, tapi teman Kristen cuma kita ngomong begitu aja. Dia melarikan diri. Biar seru dulu ah. Ada yang mau loncat di Monas tadi. Mau loncat ke Izin Monas. Abang dari agama apa Bang? Oten Ya, Bang? beliau, Kristen. Kristen. Temannya Bang Handi. Oh iya Bang. Ingin dengar Bang Juma aja. Tadi kepencet permintaan. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan abang ini lembutkan hatinya ya. Tetap lembut lah bro, tetap. Oh iya, syukurlah. Wah, bermusuhan hidup itu sementara aja Bang. Ya, Masya Allah. Ini yang bagus ini. Teman kita yang di bawah yang mau naik di atas berdiskusi ya. Kebetulan di sini ada saudara kita PHS yang mau nyimak. Silakan naik ke atas. Bang Juma izin dulu bentar, ada yang dari Malaysia nih. Dari Pak Jack. Bang Dewa, ini beliau bersedia membeli vacuum cleaner. Saya kasih nomornya ke Bang Dewa langsung, ya hubungan langsung di belakang ya. Ya udah ya. Oke.
Tapi butuhnya cuma satu, Bang. Udah ada. Ya Tadi udah Dewa, diduitin aja, pakai buat masjid. nggak mau. Atur aja. Buat nggak mau. Buat kawin lagi sih boleh, Bang. Buat kawin lagi. Nah, ya udah deh. Gue batalin deh kalau gitu. Ada aja lu. Lanjut. Selamat malam Pak Edites. Belum, Bang. Pak Edites, selamat malam. Diturunkan akun saya, Dinda, kalau misalnya ini sudah kuat. Turunkan aja, nggak apa-apa. Biarin aja ada juga. Yang 01-nya diturunin. Jangan Grunda, untuk memperkuat Komar, nanti akunnya sampean kena tombak. Justru kalau buat cadangan aja Bang Juma, barangkali Bang Juma 18 capek bisa pindah ke 01. gitu ya. Masya Allah. Ya, teman-teman sambil dibantu follow akun Bang Juma dan narasumber lainnya di room ini. Selamat malam Pak Rosidi. Ini nih masih muter-muter terus. Ya udah, tuh. Belum duduk. Bang Juma, itu si Kores itu kira Kristen itu, bukan ya? Kores 2 ya? Kores, kalau Kores bukan, istrinya mu'alaf itu. Oh. Iya Bang. Iya. Abang ini di mana sekarang? Bang BHS ini di mana? Di Medan kah? Kalimantan Bang. Oh Kalimantan. Dari ini ya, dari Protestan ya? Iya. Atau oh. Kalau berdebat dengan ayat-ayat nggak usah, pasti kalah nanti. Mending dengar Bang Juma aja lah. Oh siap. Banyak juga teman-teman kita kok, pastor, pendeta yang sering mendengarkan kita berdiskusi. Cuman kalau live, kalau di berdebat kayak Bang Herben dan dulu apa itu di Zoom kah atau di Zoom? Live TikTok? Di Zoom ya? Zoom. Iya. Siap. Saya dengar itu malah rekaman aja itu yang pakai kayak AI itu ya, apa namanya itu yang dari akun orang Kristen tapi kayak rekaman aja, jadi nggak kelihatan kabur VN di YouTube. VN itu Bang di grup WA dulu. Iya. Awal-awal YouTube-nya kita Bang Juma itu gitu dulu. Belum ada Zoom, TikTok. Jadi debat di WA itu diambil rekamannya itu. Oh berarti lama ya, rekaman lama itu ya? Iya. Iya Bang, sudah lama itu Bang. Bang Juma inget gak Bang? Waktu Dewa diskusi dikeroyok sama 3 pendeta di PN, dia menanyakan sesuatu ke Dewa mengenai soal Nabi Isa terkemuka dunia dan akhirat. Terus Dewa nanya ke Abang. Waktu itu posisi Abang lagi bawa mobil. Dewa maki-maki Abang. Cepetan Bang, cepetan yuk diskusi. Ya udah, bentar saya parkirin mobil dulu. Iya ingat betul. Paling rajin. Maksud saya kan gini, kalau ini pendapat pribadi sih. Kalau Bang Juma dan kawan ini kan semua akun-akun besar semua ini, orang-orang ahli semua nih kuliah ini. Handi ini pun, Bang Tata juga kan, Ari. Artinya gini, kalau kawan-kawan Kristen dan kawan-kawan Muslim, terutama Bang Juma lah sebagai tokohnya kan, coba offline, tapi betul-betul jangan dipublikasi ke orang-orang banyak, karena kulihat kawan-kawan Kristen itu takut diseruduk, bukan disuruh semua di sini, mungkin yang pengikut-pengikutnya. Nah itu mungkin kadang-kadang kawan Kristen itu jadi open cam itu takut Bang. Jadi kalau kita berdiskusi sehat mungkin ya, ini kan pada sudah tenar semua nih,
Nah, ke depannya itu bagaimana berdiskusi sehat, offline atau gimana, sehingga perkembangan Indonesia ini tercerahkan gitu Bang, kalau menurut saya sih. Iya, Gimana? saya setuju Bang. Setuju saya Bang. Dulu kan pernah kita mau adakan itu, sudah pernah. Teman-teman juga sering kok. Kodondi itu rajin dia offline. Rajin itu Bang. Kalau offline. Kodondi itu mungkin setiap Ahad itu ada aja diskusinya dengan pendeta gitu. Karena saya lihat di PT-PT-nya banyak dia diskusi dengan pendeta offline. Dulu si RK aja yang ngajak saya ini. RK ngajak saya tapi di Manila. Jauh, di Filipina sorry. Waktu itu. Ngapain di luar negeri, di Indonesia banyaklah tempat aman. Kalimantan itu termasuk tempat aman lah menurut saya ya, Kalimantan. Iya, ini. betul. Karena di sini kan netral semua orang di sini, terutama kan dijaga orang Dayak kan sangat kuat tradisinya untuk menjaga ketentraman. Misalkan Panglima Jila kita sebagai pengawal, Bang Juma dan grup-grup kawan itu sepakat aja untuk intinya kan gini, mencerdaskan masyarakat ini kan gitu kan. Iya betul. Sehingga saya jujur aja, ini bukan saya sedang mengangkat Bang Juma ya. Secara harfiah untuk menghafal atau justru karena ada Bang Juma itu saya pun jadi rajin baca Alkitab, jujur aja. Kenapa Bang Juma hafal? Oh kita artinya kan di situlah mungkin perlu ada semacam edukasi yang betul-betul mendidik orang-orang awam. Seperti saya kan hidup di sekuler ya, jadi ya kita beribadah ya secara biasa aja, tidak mendalami, apalagi hal-hal yang prinsipil ya nggak terlalu. Tapi setelah ada pengajaran atau argumen, diskusi, sekalipun itu misalkan debat yang misalkan ada sensitif di situ, tapi cukup di dalam ruang selesai di situ saja gitu loh Bang. Nah, jadi nggak usah maaf cakap, jangan sampai ada ngadu-mengadu ya. Ya namanya kita kan akademisi aja gitu kan, sehingga kita bisa mendengar, tercerahkan, membangun Indonesia yang baik lah gitu loh Bang. Nah, setuju kali saya Bang. Sangat setuju. Sangat setuju. Saya malah beberapa kali di area publik ketika ada kegiatan meminta kepada teman-teman pendeta atau pastor, mari kita duduk bersama, kita berikan edukasi secara jujur berdasarkan dalil. Iya. Kan gitu. Biar nanti jemaat atau umat ini yang menilai, memilih kayak gitu. Sering pun saya suarakan gitu Bang. Kalau teman-teman Kristen ini mau berdialog, debat offline, silakan. Kan gitu. Iya. Nah begitu juga kalau kita berdiskusi di online seperti ini ya, sebisa mungkin hindarkan hujatan dan seterusnya. Iya, betul. Kan gitu. Artinya teologi aja dikembangkan dan juga akidah atau apa itu dikembangkan aja. Tetapi esensi dari perdebatan itu jangan jadi mengintip, orang bilang mengintip, di mana ketika orang salah langsung ada ya mohon maaf ini ada pengaduan, ada kata-kata penistaan, intinya selesai di ruang itu kan, itu aja. Jadi makanya sebisa mungkin memang offline. Jadi kalau sepakat, oh ini kita tayangkan nggak nih atau dikurangi yang sekiranya ada di situ kata-kata terlanjur, kata-kata yang Bang Juma lah katakan memframing yang orang bisa menilai menghujat, ya udah dihilangkan kan. Ali potong apa kan kata-kata yang kurang baik dihilangkan, maksudnya bukan mengedit yang tidak jangan salah paham ya, artinya misalkan terlanjur orang menyampaikan kata-kata, biasalah perdebatan ini kita manusiawi sih, ketika kita ada timbul tensi kita yang berlebihan bisa terungkap, tapi itu dihilangkan sehingga
pencerahan itu karena kan terus terang kan Bang Juma udah sangat banyak ini berdebat dengan orang nih. Saya jujur aja cara berdebat Bang Juma ini apa istilahnya? Ini betul-betul the leader lah kalau saya katakan untuk berdebat ya, leader lah. Bukan saya mengangkat Makasih, ya, ini. Bang. Makasih Bang, makasih. Ini fakta ini kan. Soal debat itu ya, saya dulu waktu di misalkan kita memimpin satu divisi, ya kita bisa membuat orang terdiam, tapi karena kita menguasai atas apa yang kita debatkan atau apa yang kita narasikan kan gitu Bang. Jadi itu kelihatan sangat unggul Bang Juma di situ. Itu yang Makasih Bang. Ya Terima mudah-mudahan kasih lah. Bang PHS. Ya Bang, ya Bang. Kawan-kawan saya nanti siapa tahu Bang ada kita kerinduan ya, siapa tahu ada kawan-kawan yang bisa katakanlah memfasilitasi katakanlah gedungnya doang kan. Misalkan penginapannya, hotelnya bisa kita 2 malam, kami misalkan biayai atau gimana kan bisa kita masalahnya kan gitu kan Bang. Jadi kalau memang tidak mudah untuk mengumpulkan itu ya, tidak mudah karena juga banyak juga yang tidak sependapat ya, tapi kan ini perlu terpikirkan, kan kita pikirkan dulu baru terwujudkan gitu Bang. Betul, direncanakan dulu baru direalisasikan kan gitu. Itulah Sepakat saya, Bang. Kalau saya itu berpikir saya kalau iya Bang, kalau sepakat kita coba nanti kan. Itu aja baru pendapat pribadi aja Bang ya. Mudah-mudahan. Iya, makasih Bang, makasih. Ya. Semoga bisa terwujud. Iya betul. Iya, dilanjut yang lain Bang. Makasih. Ya, terima kasih Bapak PHS 788. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Ya, sambil ditunggu. Ya. Oh siap. Sambil dinaikkan kalau ada outannya ya. Terus jangan lupa akun Bang Juma. Di follow teman-teman sekalian. Follow teman-teman akun Bang Juma yang 18 official. Ya. Assalamualaikum Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kasih event yang di Bandung maksudnya ini. Kebetulan udah diperbarui ada nomor teleponnya segala. Untuk Bapak tadi kalau mau dialog bisa juga tuh bergabung dengan event kita ya di Jawa Barat gitu. Ini dari Debatan Muslim Indonesia, bukan dari yang lain ya. Mungkin diperbesar aja Tata. Ya, ada ajakan untuk dialog secara offline, obrolan santai. Bandung ya? Di kota Bandung ya. Ada lokasinya nyaman ya, enak untuk obrolan dan nggak perlu untuk otot-ototan ya, lelan gitu. Jadi hanya dengan obrolan santai bisa menyampaikan pemahaman tentang keimanan seperti kata Bapak tadi kan, untuk membuat obrolan menjadi isinya itu bermakna gitu. Silakan aja Pak kalau hubungi dengan API Jawa Barat. Ini sebenarnya kalau diperbesar ada nomor HP-nya untuk bisa hubungi API Jawa Barat, nanti bisa diinfo nomor telepon untuk dihubungi. Banyak personil, ada Bang Yan, ada Bang Boeng, Bang Boy ya yang bisa dihubungi, atau ke Pak Leslie dari Kristen, salah satu yang sudah dimasukkan dalam grup ini untuk komunikasinya, komunikator dari kekristenan. Terima kasih Pak Bejo informasinya. Terima kasih Bang Bejo. Ya. Memang kelihatannya mulai ada minat ke sana nih Bang Juma ya, ada yang ingin berdialog secara enak gitu kan. Betulan. Kita kajian lagi aja sebentar. Cek. Kedengeran gak nih? Kedengeran. Pusing lagi. Ustaz Tata gimana Ustaz?
Iya, beliau lagi. Iya, sobat-sobat lagi gitu. Iya, saya cuma mau catat namanya dulu ini, teman-teman yang ikut berpartisipasi kasih kopi malam ini. Masya Allah. Iyalah. Daripada ngantuk, Bang. Ya jelas teman-teman yang ngasih kopi, yang ngasih apapun itu, semoga menjadi amal jariah sebagai penyemangat kita semua. Itu ya, itu sih, semoga antum-antum semua bisa berkumpul bersama keluarga dalam menyambut 1 Syawal, Idul Fitri nanti. Amin, amin. Jadi nanti mohon maaf lahir dan batin buat kita semua. Minal aidin wal faizin itu artinya bukan maaf lahir batin. Oke. Tapi Indonesia udah terbiasa itu. Itu satu. Kedua adalah Ustadz Tata. Lanjut. Ya. Apa maksud kembali ke yang fitrah setelah menunaikan ibadah puasa, Ustadz? Silakan. Iya, jadi minal aidin wal faizin itu seharusnya jawabannya amin, Bang, ya. Minal aidin wal faizin itu baru yang mendengar amin gitu. Ya, karena itu doa itu ya. Ibaratkan berdoa itu ya, bahwa kita itu aid itu kembali ke fitrah. Sesuai manusia ini memang fitrah awalnya. Nah, dan kemenangan gitu. Lalu yang mendengar, iya mohon maaf lahir dan batin gitu, bukan amin gitu aslinya. Ya, karena itu ibaratkan doa supaya kita aid lagi kembali kepada fitrah. Karena memang manusia itu memang setelah bulan puasa itu ya seharusnya memang fitrah. Karena ada hadis ya. Rugilah orang itu menutupi bulan puasa tapi tidak dimaafkan. Ya rugi. Ya seharusnya kan di bulan Ramadan ini aid semua. Ya caranya itu ada 3 kan intinya Ramadan itu. Pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Intinya puasa, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dimaafkan dosanya. Kalau malam, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang banyak melakukan sholat sunnah di malam bulan Ramadan, iman dan mengharap pahala, ghufira lahu juga ma taqaddama min dambihi, dosa-dosanya yang berlalu. Yang ketiga, banyak baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kalau 3 ini dilakukan, ya aid udah. Kembali ke fitrah. Ya, gitu. Minal aidin wal faizin akhirnya. Jawabannya amin gitu. Jazakallah khair Ustadz Tata ilmunya. Ya, izin menyambut tamu Bang Andi, ada tamu Pak Wildan. Mas Wildan, open mic-nya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, salam kenal Bang Zuma. Salam kenal Bang. Ya Bang Handi ya, mungkin sering chattingan dengan saya. Masih ingat Bang Handi? Oh ya mana Bang? Masih lah Bang. Pokoknya gue ingat dah. Gila ya Bang, yang cuma ngirim sedikit-sedikit untuk donasi api itu loh Bang. Masya Allah. Masya Allah. Syukran. Makasih Bang Wildan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wildan dan teman-teman yang ada di YouTube. Ada sahabat Bahar, Ukhti Aida dan juga Mr. Z. Syukran semuanya ya teman-teman. Semuanya pokoknya yang ada di TikTok dan yang ada di YouTube. Barakallahu fik. Kalian semua luar biasa, panjang umur, sehat selalu dan diberkati oleh Allah SWT. Di YouTube saya juga banyak Pak, diucapkan di YouTube saya juga. Yang ada di YouTube Bang Handi Slebes dan juga channel-channel yang lain, Lensa News Muslim, kemudian Mantepe channel, barakallahu fikum semuanya. Tetap dukung channel-channel kita semuanya ya. Channel Tahta, channel Ustadz Tahta ya, Bang Arif yang punya channel, semuanya yang punya channel ini luar biasa. Terima kasih semuanya. Amin.
Terima kasih. Cuma saya pesan aja untuk Bang Zuma karena Anda itu sudah menjadi tokoh nasional. Tentunya banyak sekali penggemarnya dan juga mungkin banyak sekali musuhnya. Tolong ada pengawalnya gitu loh Bang, karena Anda aset Muslim. Amin. Insya Allah Bang, insya Allah. Doa kita apa itu pengawalnya beliau, doa kita semua ini. Amin. Amin. Ya, betul. Ya, cuma bisanya itu ya saya udah tua ya ini ya, mungkin saya udah 55, urutan saya sedikit, cuma bisanya ngirim donasi ya cuma sedikit, tapi insya Allah nanti per bulannya bisa. Amin. Nah, Amin. Berkah informasinya ke Bang Handi itu setiap bulan. Siap. Masya Nah Allah. gitu, sehat aja ya Bang. Makasih Bang Wildan, sehat selalu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Nugroho ini. Pak Wildan. Pak Udeta Nugroho naik. Siap. Nah, temannya Bang Handi ini. Saudara kita ini. Makasih Pak Wildan tadi ya. Chat lagi saya Bang, coba lupa ingat. Coba di chat lagi saya Bang. Selamat malam Pak Nugroho. Malam Pak. Ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Pak Nugroho. Malam ini ingin bersyahadat ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Lama kelamaan pasti malu lah Pak Nugroho ini. Menjelang lebaran, beliau juga mau lebaran besok. Masya Allah. Sahabat Jackman, syukran barakallahu fiik. Masya Allah, subhanallah. Mana dengarnya gitu Pak Nugroho dibilang mau syahadat agak Keren. Panjang umur selalu Bang. Ini makasih Pak Suma, makasih. Pak Nugroho. Ya. Pak Nugroho. Ya. Bang. Pak Indi. Ya Pak. Ada rencananya apa selanjutnya nih? Tadi benar tuh masukan dari siapa tadi Pak Suma tadi, benar banyak musuh harus nganulah, ada pengawalan soalnya kan teman-teman Kristen tuh memang kayak gimana gitu kan, takutnya kita kan jaga-jaga aja kan. Tuh benar itu. Lu gue putar rekamannya Bang Juma. Apa itu Bang Andi? Ya siapa-siapa yang ngawal. Soalnya kan sudah tokoh nasional, bener tuh tokoh nasional. Insya Allah sudah aman Bang Nugroho. Nanti saya dikawal kalau Bang Nugroho ini sudah syahadat. Ini Bang Hendi, di bawah ada Halmahera yang mau terjun dari Munas. Mungkin bawa data aja. Iya. Ya udah turunin saya. Turunin channel yang Sulkip yang 01, nggak apa-apa. Yang saya jadi bawah Bang Juma. Itu dua saya punya Bang Bejo. Turunin aja satu Bang. Kalau mau udah kuat kita. Yang lain aja, saya tidak sungkan kalau saya nurunin. Biar saya turun. Bismillah. Mana ada yang berani turun ke Banyuma kecuali aku. Sudah Bang Adi. Ya udah ya. Turun beliau. Biar dia istirahat dulu kan ya. Yang ini kawan-kawan, ini yang baru ini punyanya Gurunda ya, di follow. Ya, di follow teman-teman. Sekali lagi Bang Jack M, thank you barakallah fik. Saya dapat THR dari Bang Jack, masya Allah. Luar biasa. Di YouTube. Itu dikirim ke YouTube-nya itu 500M. Allahu Akbar. Bang Jack pindah ke Andi Selebes dong. THR-nya Andi Selebes belum masuk. Bang Jack pindah ke Andi Selebes channel ya. Ditunggu. Oke. Sudah habis di tempat Bang Andi 5M. Enak amat nih dikasih THR dewa, nggak ada yang ngasih ini, gimana ini? Coba Iwan lah kalau ada THR kayak sarung. Bang Jack habis ke Bang Andi ke Tata Channel Bang Jack. Ya, jadi juga. Bang Jack ditunggu ya di Andi Selebes channel. Belum nongol nih. Makasih, lanjut. Masya Allah. Selamat malam Pak Halmahera. Iya, selamat. Pak Halmahera. Ya, gimana Bang? Sudah siap lompat ke Monas Bang? Bentar. Kayak saya ngomong bentar ya. Waduh. Kayak saya ngomong bentar ya. Oke, berikan saya ngomong bentar ya. Kayak saya waktu ya.
Bismillah dulu Bang, Bismillah dulu. Oke, Bismillah. Oke, jadi gini. Oke, Bismillah lagi. Kan Bismillah dulu katanya. Apa salahnya? Itu kan nggak membunuh kita, nggak bikin kita jadi miskin, nggak bikin kita jadi. Ya udah, terserah lo. Sahabat dan syukran. Kami itu bukan. Jadi gini. Itu kan ceritanya Paulus lagi mengajar di Antioquia, betul? Antioquia. Ya, Antioquia di Bandung. Itu mah Bandung mana? Bandung Antioquia gimana sih lu? Antioquia. Jadi lah emang benar masalahnya kan janji surat itu kan hanya keturunan Abraham orang Yahudi. Emang Antioquia orang Yahudi. Dan yang berlaku serigala menurut Yakub siapa? Dari Yahudi atau dari luar Yahudi? Yang berlaku serigala. Yang berlaku serigala menurut Yakub anaknya kan 12. Yang berlaku serigala itu dari Yahudi atau bukan? Di luar dari Yahudi. Wah, tidak pernah belajar Bible memang kamu ini. Iya. Bahar Matius, syukran. Mana ada? Di dalam Kejadian, kitab Kejadian 27 yang berlaku seperti serigala itu Paulus. Itu dalil, makanya belajar. Syukran Bang. Justru karena saya belajar. Jadi gini. Ya saya tanya, siapa yang berlaku serigala? Jadi Paulus domba, kan? Jadi yang dimaksud domba serigala berbulu domba. Serigala ini kan binatang yang buas. Iya, serigala itu dengar di luar. Dulu. Sedangkan domba binatang yang lemah. Monas dulu lah, kita Monas dulu lah. Dari awal kita lagi nunggu Monas. Ini gua udah open cam, ini wajah gua. Kapan ente mau gua jemput? Baca dulu. Galatia 2 nomor 8, kita Monas dulu. Ayo open cam. Masalahnya kan tadi di framing. Kalian kira itu ayat itu hanya penyesatkan, bukan? Ya jelas. Dia kan sedang mengajar. Masalahnya kan dia mengajar di luar dari bangsa Yahudi. Ayo open cam. Janji sunat itu kan cuman hanya untuk orang Yahudi, bukan semua bangsa-bangsa. Sebentar. Bukan. Cuma Pertanyaannya bukan itu. Ngerti, kalian mengikuti Ibrahim, tapi kalian nggak ngerti. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Paulus diutus hanya kepada orang yang tidak disunat sesuai di dalam Galatia 2 nomor 8. Masalahnya ente janji, enggak, ente janji mau loncat ke Monas. Besarkan dia Bang, ayo open cam, saya yang nganter. Saya pegang kata-katanya. Emang itu di mana? Saya di Medan. Nanti besok terus pesan tiket dulu. Nggak apa-apa, mau di Medan juga nggak masalah. Bang Handi siap nggak Bang Handi? Santai. Oh di Medan ada itu Bang. Tenang kalau di Medan tenang. Nanti saya pesan tiket dulu. Besok saya pesan tiket dulu. Ayo open cam. Masalahnya kan kalian framing tentang Paulus dan fitnah Paulus kan gitu. Fitnah pula Paulus sendiri yang ngomong kayak gitu kok. Iya, ajarannya kan benar. Dia bagaimana mau benar? Yakub menubuatkan dia sebagai serigala. Yesus minta supaya hati-hati kepada serigala. Berarti hati-hati kepada Paulus. Itu nubuatan tentang nabi palsu yang ngaku-ngaku pemimpin agama tapi tidak sesuai dengan imannya. Oh enggak, itu jelas itu. Makanya baca serigala berbulu domba. Paulus lah itu yang kena karena di dalam Galatia, saudara, di dalam Galatia, Paulus mengaku dalam Galatia kalau dia itu di Filipi 3, Filipi 5, dia mengaku kalau dia itu berasal dari keturunan Benyamin. Sementara keturunan Benyamin yang bernama kemudian Paulus ini sudah dinubuatkan dalam kitab Kejadian 49 nomor 27. Nggak bisa bohong itu Bang. Itu udah tertulis begitu. Aku ya aja iya. Aduh, kamu malah framing. Aduh. Nyelok framing. Paulus itu kan murid Yesus, bukan nabi. Bukan masalah murid Yesus. Itu bohong kalau Paulus itu murid Yesus. Di mana Yesus dipilih? Matius Yohanes 6 nomor 70 Yesus berkata, "Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini?" Di mana Paulus dipilih? Di mana? Adu apa? Paulus itu rasul, bukan Iya, rasul yang sudah dinubuatkan dari Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya Benyamin. Lalu Yakub berkata apa? Benyamin, laku dari keturunanmu nanti, perilaku dari keturunanmu nanti itu seperti serigala yang merampas kemudian jarahannya lalu membagi-bagikannya pada siang hari. Itu jelas itu. Makanya Paulus itu merampas kemudian milik Yahudi
lalu mengajarkan kepada non-Yahudi. Yang memilih Paulus itu kan Yesus, gimana sih? Kristus yang memilih Paulus itu Kristus, bukan Yesus. Kristus. Ya Yesus Kristus, Yesus Nah, gimana? makanya Yesus berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Jadi kalau ada Bukan orang nama berkata, Yesus. sabar. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun menuju ke Damsik, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Itu Ya, bukan aku. Itu nubuatan peringatan buat orang-orang kami. Waspadalah yang memakai yang mengaku-ngaku punya Tuhan. Enggak ada begitu Tapi dia dalilnya. serigala berbulu domba. Jangan, yang dimaksud serigala berbulu domba adalah bukan Bani Israel ngaku Bani Israel. Yang disebut domba itu Emang kan kami Bani ngaku Bani Israel. Justru kalian lah yang ngaku Bani Israel. Kalian sunat. Alamak. Sekarang kitabnya siapa yang kamu pegang yang kamu sebut perjanjian lama itu? Perjanjian sunat itu kan hanya untuk Bani Israel. Perjanjian lama yang kamu pegang itu siapa punya? Kristen dong. Di mana ada perjanjian lama untuk Kristen? Buktinya itu yang dipegang. Nah, itulah yang disebut serigala nyamar landa. Itulah kalian. Yang mana apa hubungannya coba? Apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Apa hubungannya? Kan Yesus turun menjadi manusia, firman menjadi manusia itu kan apa hubungannya? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya. Ya udah, itu apa hubungannya? Hukum apa hubungannya okay. Taurat? Apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Sudah saya silakan. Kayak saya waktu ngomongnya. Ya. Perjanjian lama itu kan hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus menjadi manusia atau firman menjadi daging itu menyempurnakan hukum Taurat itu ya jelas. Untuk siapa? Untuk siapa Taurat itu disempurnakan? Ya untuk orang yang menjadi pengikut Kristus. Taurat itu untuk siapa dulu? Taurat itu untuk siapa? Taurat itu kan akarnya, brother. Taurat itu untuk siapa? Dengar dulu makanya dengar dulu dong. Taurat itu untuk siapa? Dengar dulu. Ya saya tanya, saya dengar setelah kamu bicara. Taurat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengikuti Kristus. Kan tengoklah kan. Ya, pendusta kan. Ya udah dengar dulu makanya dengar dulu. Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika Yesus datang untuk menggenapi Taurat, berarti dia menggenapi untuk si pemilik kitab, yaitu Bani Israel. Apa hubungannya dengan Kristen coba? Apa hubungannya? Taurat dengan Kristen hubungannya di mana? Makanya dengar saya ngomong. Gimana saya mau dengar monyet berbulu domba? Yang saya tanya sama saudara, apa hubungannya? Hubungannya Taurat dengan Kristen? Jawab. Ya, saya jelaskan ya. Iya. Yesus kan turun menjadi manusia itu kan menggenapi atau saya tidak tanya Yesus, yang saya tanya apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Jangan kau bawa Yesus. Yesus tidak kenal Kristen. Beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Ya justru harus ada akarnya dong. Beritakan kabar baik yang mana? Bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu yang harus kau beritakan. Perjanjian lama itu kan akarnya, itulah akarnya. Nanti akar apa? Akar apa? Oh alah. Akar itu seperti nenek moyang Anda. Nah, terus orang tua Anda pohonnya, terus. Iya, sekarang siapa dari Yahudi yang mengajarkan Kristen nyembah manusia bernama Kristus itu siapa? Siapa murid-murid Yesus pemberita Injil? Siapa murid Yesus yang mengajarkan menyembah kepada roh? Siapa? Menyembah kepada roh. Iya kan kalian menyembah roh. Kok menyembah roh gimana sih? Yohanes 4 nomor 24. Kalian itu penyembah roh. Gini. Kami itu sama seperti yang sebelah, kami merohkan Yesus, kami merohkan Bapa yang di surga. Yang di sebelah juga merohkan Muhammad. Sebelah juga merohkan Allah. Sakit. Berarti kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu setara dengan Tuhanmu? Bukan. Kau merohkan Muhammad enggak? Muhammad rohmu bukan? Bukan. Bukan. Yes.
berarti orang Islam yang bilang Muhammad itu Rob sesat ya, Dajjal yang sesat ya. Oh, sesat, iya betul. Oh, ya udah bikin pengakuan dulu. Kalau Iya. ada orang Islam yang Nabi bilang Muhammad itu adalah itu Rob, dia adalah adalah Dajjal yang sesat. Sayyid. Beliau tidak pernah dipanggil Rob. Dia adalah Sayyid. Sayyidina Muhammad. Tidak ada orang pernah panggil Rob. Siapa orang Islam Oke, panggil bikin Nabi pengakuan Muhammad dulu, Rob? bikin pengakuan dulu. Kalau ada Tidak orang Islam ada yang bilang umat Islam secara kaidah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Rob. Orang Kristen ingin menyamakan Nabi Udah bilang Muhammad dulu. dengan Yesus itu adalah orang sakit. Bikin Orang Kristen pengakuan yang dulu. sakit. Bikin Saya sudah mengatakan, tidak ada umat Islam berdasarkan kaidah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Rob. Nggak ada. Yang ada adalah Sayyid, Kurios. Nggak ada pernah panggil Theos kepada Nabi Muhammad. Paham? Kau murid Edis si penyesat itu ngapain? Bukan Kurios itu kan Tuhan, gimana sih? Iya, Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ya udah, ketuhanan sama. Iyalah, Yesusmu itu kan manusia biasa yang kau ketuhankan itu, silakan aja kau panggil Rob, karena memang dia sembahanmu. Yesus Kristus yang datang di padang gurun itu sembahanmu, itulah Tuhanmu. Itulah Tuhanmu. Jangan kau sama-samakan. Jangan kau sama-samakan antara kami dengan kalian, jangan. Di dalam Cukuplah Al-Quran kan ada kalian yang tertulis, cuma merupakan kemudian roh. biar saya ajarin Yesus kamu ya. Kristus. Di dalam Al-Quran kan jangan. tertulis. Pernahkah kamu melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Kenapa dia bisa menuhankan hawa nafsunya? Orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya itulah kalian. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Tanya dulu kau. Tunduk terhadap hawa nafsunya. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Mengikuti perintah Siapa Muhammad. yang mengajarkan kalian makan babi? Babi itu enak Barakallahu fiik, banget, bro. sahabatku. Apalagi kalau Eva, dipanggang enak banget. Bahar Micu, syukran. Enggak, saya tanya sama siapa yang mengajarkan kau makan babi? Siapa? Bahkan Anda saja Ku sudah mengakui tanya bahwa dulu, Muhammad itu kalau Allah yang bukan perkasa. hawa nafsumu yang mengajarkan kamu makan babi, lalu siapa? Jawab. Siapa yang mengajarkan kau makan babi? Siapa? Loh, babi itu enak ya, harus dimakan. Nah, itulah hawa nafsu. Itulah kau sudah mempertuhankan hawa nafsumu. Sedangkan Tuhan melarang makan babi. Kamu mau makan babi karena kau sudah mempertuhankan hawa nafsumu. Sampai sini paham? Bolak-balik. Itu hanya perjanjian untuk keturunan itu Abraham. karena hawa nafsumu. Kau perturutkan hawa nafsumu sampai kau bicara kayak gitu. Karena Kami itu kan nafsumu bukan yang orang mau. Yahudi. Ada nggak Kami itu kan firman bukan orang Tuhan? Yahudi. Ada nggak firman Tuhan? Silakan makan babi. Ada nggak? Kami itu kan bukan orang Yahudi, cuma. Iya, maka dari itu kau mempertuhankan hawa nafsumu. Kalau kamu bukan orang Yahudi, berarti kau bukan pengikut Yesus. Karena yang disebut pengikut Yesus itu orang Yahudi. Kan sudah dikatakan di situ. Beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Jadi Iya, kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? Semua bangsa kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? Yang di Alkitab ini, yang di Alkitab Ya, ini. apa kabar baiknya yang harus diberitakan? Apa kabar baiknya? Alkitab, di dalam Alkitab ini. Apa kabar baik yang harus diberitakan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kan jelas di situ. Tiap hari kamu bahas-bahas Alkitab. Itu siapa yang berkata seperti itu? Siapa yang berkata jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku? Itu siapa? Kristus Yesus. Kristus Yesus. Kalau Yesus Kristus anak Maria, mau nggak menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya? Atau dia hanya diutus untuk Bani Israel saja? Waduh. Oke, saya jelaskan. Kamu yang harus dengar saya. Kalau anak Maria yang mengaku sebagai Yesus Kristus itu, dia menekankan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan, sabar gantian kita. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke orang Romawi, Yunani, orang Indonesia. Itu pesan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, Yesus palsu berpesan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu dua oknum yang berbeda. Memang kalau berbuat dosa itu yang secukupnya cuma. Itu dua oknum yang berbeda. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Sampai sini paham? Jangan mentang-mentang. Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus palsu. Benar enggak? Benar tidak? Benar tidak? Kenapa? Benar tidak Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus palsu? Benar enggak? Nabi palsu. Yesus palsu.
Nabi palsu, Nabi palsu. Yesus palsu. Jangan mentang-mentang ada nubuatan Nabi palsu dalam Alkitab, jadi seakan-akan kamu sakit hati. Nah, gitu. Oke, baik. Sekarang kita bahas Nabi palsu. Baik. Nabi palsu Jadi bentar, menurut jangan kemana-mana. Saya gantian dong. Tadi katanya gantian. Nabi palsu menurut Yesus. Tadi katanya gantian. Kita bahas Nabi palsu kan? Tadi katanya gantian. Satu-satu dulu, satu-satu. Iya, silakan kau bahas Nabi palsu, silakan. Satu-satu ya. Iya, silakan. Oke. Jadi gini, memang Sang Pencipta itu mengutus firman-Nya kepada Jauh bangsa sekali Israel. kau ke pencipta. Bahas Nabi palsu. Alamak. Karena belum kelar. Enggak, Nabi palsu sekarang kau bahas, silakan. Yang kedua, Nabi palsu, baru kita bahas Nabi palsu. Silakan. Memang Sang Pencipta itu mengutus firman-Nya hanya untuk bangsa Israel, bukan mengutus firman-Nya lagi untuk bangsa Arab, Berarti Paulus ini diutus kepada non-Yahudi, dari mana dalilnya? Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu siapa yang perintahkan dia kepada orang-orang yang tidak bersunat? Mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Kan sudah jelas beritakan. Mana dalilnya Tuhan Elohim mengutus Paulus untuk non-Yahudi? Boleh saya ngomong? Boleh. Kan sudah jelas Kristus Yesus mengatakan, beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Itu bukan anak Maria, itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu tuh. Ada Yesus palsu, yang ada Nabi palsu. Siapa bilang tidak ada Yesus palsu? Siapa bilang tidak ada Yesus palsu? Kalau ada dalilnya, kalau ada dalilnya, dengar dulu makanya. Nggak mau saya dengar. Saya tidak mau dengar. Saudara Pisabi, syukran. Evora, syukran. Enggak, saya tidak mau dengar. Tidak ada dalilnya seperti itu. Dengar dulu. Sekarang yang saya tanya samamu, dengar. Kau yang harus dengar saya. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabur dia kan? Kabur Bang Juma. Mampus dia kan? Iya. Oke, tunggu dulu Bang Rijal. Sekali lagi tolong di follow, terutama Gurunda Juma, Ustadz Arif, Bang Handi, semuanya yang di sini ya, di follow. Apalagi ini Gurunda ini yang baru. Juga Ustadz Arif yang buka-buka Komal, ini juga di follow ya, biar dakwah kita. Ini akun baru ya Ustaz. Ini akun baru Ustaz. 5 akun kutumbang semua. Bang Dewa juga sama Ustadz Arif. Sama saya juga kena tombak. Tadi subuh bangkit, kemudian saya buka Komal jam 8 ini kena tombak lagi. Waduh. Juga terima kasih yang nge-give ya, baik yang di YouTube yang nyawer atau yang di sini di TikTok ya. Terima kasih, banyak banget sekarang ini. Oke, lanjut untuk menaikkan ini ke Bang Rijal, tolong dinaikkan otonotinya. Siap. Ya. Dokter, selamat malam dokter. Selamat malam, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Sahabat Matthew Pisabi, Masya Allah banyak yang kasih, kemudian saya give untuk THR admin saya. Barakallahu fikum. Saya juga Bang Juma ucapkan ke Bang Jack udah pindah ke sini ke Anies Labus Channel. Makasih ya Bang Jack. Yang lain belum menyusul pindah lagi ke Anies Labus lagi. Ustaz Tahta silakan. Habis ini ke Ustaz Tahta. Yang dari Bang Juma yang tadi ngasih saweran apalah bentuknya gitu ya. Nah, pindah ke Anies Labus Channel lalu ke Ustaz Tahta. Ayo buru-buru. Makasih. Masya Allah. Ya. Selamat malam Gamo. Ini Gamo dari kekristenan ya. Iya, silakan. Malam. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau mau syahadat Gamo? Saya baru masuk ya, jadi belum tahu tentang apa ini materinya atau topiknya kayak gitu. Sorry. Bang Juma boleh sedikit saya bernarasi Bang? Boleh. Silakan. Tadi saya sebelumnya sempat diskusi dengan Mas Gamo ini.
Beliau mengatakan sekiranya orang Kristen sudah percaya Tuhannya disalib, mau dia baik seperti Mas Gamo misalnya nih, baik banget gitu. Terus ada Kristen lain yang 180 derajat atau sebaliknya dari Mas Gamo, itu dua-duanya katanya tetap masuk surga katanya Bang. Ini agak heran saya. Silakan Bang Gamo, barangkali bisa diskusi dengan Bang Juma. Maksudnya maksiat tidak maksiat tetap aja masuk surga? Iya, menurut Bang Surga Gamo hayalan. begitu Bang Juma. Surga hayalan. Makanya saya agak heran Bang Juma. Enggak, orang masuk surga berdasarkan Yesus sesuai dengan perbuatan masing-masing, bukan iman buta. Itu dalilnya di dalam Yohanes 5 nomor 29. Ahi Sugianti silakan. Thank you, barakallahu fiik. Silakan Bang Gamo. Oke, jadi pernyataan saya tetap sama ya, seperti yang saya katakan tadi ke Bang Rizal. Ada satu peristiwa waktu Yesus disalibkan, di sebelah kanan kirinya kan ada seseorang yang disalibkan juga kan. Nah, satu orang itu dia percaya kepada Yesus meskipun dia mengalami hukuman kan di situ. Cuma dia karena dia percaya dan dia masuk surga kayak gitu. Itu yang saya analogikan tadi ke Bang Rizal. Nah, untuk orang yang misalkan selama hidupnya tadi yang dipertanyakan sama Bang Rizal kan, dari kecil sampai dewasa dia selalu melakukan maksiat kayak gitu kan. Terus hanya percaya Yesus, apakah dia masuk surga kayak gitu kan. Nah, kalau dia benar-benar dalam hatinya percaya dan yakin kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dia, saya mengatakan dia akan masuk surga kayak gitu. Iya, nah inilah pintarnya iblis. Saya katakan itu godaan iblis itu. Kenapa? Yohanes 12 nomor 48. Coba. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu pengakuan Yesus tuh sebelum terangkat ke langit. Sekarang ada nggak firman setelah dia terangkat ke langit? Tuhankanlah aku, sembahlah aku, jadilah Kristen, terimalah kemudian penyaliban sebagai penebus dosa. Ada nggak? Nggak ada. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Jadi itu hanya angan-angan saudara saja. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 5:29, manusia akan dihukum berdasarkan dengan perbuatan jahatnya dan perbuatan baiknya. Ketika Anda berbicara bahwa Yesus berbicara kepada orang yang disalib bersama dengannya, hari ini juga engkau akan bersama aku dengan Firdaus, terbukti nggak itu? Tidak kan? Itulah iblis, sang penipu. Mana ada orang itu ke Firdaus hari itu, tinggal aja di situ busuk sampai berapa hari disalib. Gak ada itu, dia terangkat ke Firdaus, nggak ada. Itu penipuan itu. Apakah orang yang disalib di sampingnya Yesus ini naik ke surga, Firdaus hari itu juga? Enggak kan? Jadi itu bohong, itu pendusta itu. Itu janji-janji surga dari Yesus Kristus palsu yang Anda imani. Karena Yesus yang asli mengatakan kemudian hidup kekal itu bisa diimani apabila satu, percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan kedua, percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Lebih daripada itu nonsen, bullshit, itu hanya ajaran penyesat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Berarti Yesus sudah menubuatkan akan munculnya Yesus palsu. Jadi kalau Anda mengatakan hari ini menyembah Yesus selamat, itu yang memberikan janji kepada Anda itu iblis. Karena Yesus pun pernah dijanji oleh iblis, demikian adanya di dalam Lukas 4 nomor 6. Yesus, kalau kau Tuhankan aku, maka segala kemegahannya dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis. Iblis yang mengatakan itu, bukan Yesus. Yesus senantiasa beribadah hingga dia menjadi anak yang soleh, bukan dia menjadi Tuhan. Maka muncul pertanyaan, penyesat yang muncul setelah Yesus itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau gelarnya menurut Yesus Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti penyesatnya adalah Nabi Muhammad, dan orang banyak yang disesatkan itu bernama Islam. Tapi kalau penyesatnya bergelar Kristus, maka penyesatnya adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus in the gang, dan korban yang banyak yang disesatkan itu adalah Kristen. Tengok aja, sekarang endingnya di mana? Penyesat itu muncul, gelarnya Kristus atau Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Anda jujur. Open mic Bang Gamo. Oke, ya. Bagaimana Bang? Sorry. Gelar penyesat yang muncul sebelum Kristus yang palsu itu muncul, sebelum ada Kristen dan Islam, menurut Yesus di dalam kitab saudara, gelarnya Kristus atau gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Nabi kami, Nabi Muhammad. Tapi kalau Kristus gelarnya, maka yang datang kepada Paulus, yang menjadikan kalian menjadi Kristen, pengikut Kristus. Silakan. Di situ nggak disebutkan gelarnya, cuma Yesus mengaku bahwa akan ada orang yang mengaku sebagai aku kayak gitu kan, yang akan menjadi penyesat dan lain sebagainya. Dan dia